Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi, Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 050174896. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah Visualisasi Analisis dan Visualisasi Data atau STSI 4204. Untuk tugasnya sebagai berikut. Jadi ini membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih variabel yang ingin divisualisasikan, lalu jenis plot yang ingin dilihat, scatter plot interaktif, line plot interaktif, bar plot, dan tabel data. Nah, untuk file Excel di sini tertera pada yang di sini. Nah, ini kan ada label minimal temperatur, maksimum temperatur, rainfall, evaporation, dan lain-lain. Nah, ini nantinya akan mewakili variabel yang ingin ditampilkan dalam plot, maksudnya dalam plot. Nah, untuk implementasi kodenya itu sebagai berikut. Nah, ini sebagai informasi, ini nantinya outputnya akan seperti ini. Jadi untuk lebih memudahkan, saya tampilkan output dan bagaimana implementasinya pada output yang ditampilkan. Jadi di sini ada library yang saya butuhkan, yaitu Shiny, RedXL, dan Plotly. Shiny ini berfungsi untuk menampilkan ini aplikasi web interaktif yang di sini. Ya. Lalu untuk RedXL ini adalah membaca dataset atau file dataset yang dalam bentuk Excel. Lalu untuk Plotly ini untuk menampilkan plot yang saya ingin tampilkan, yakni scatter plot, line plot, dan juga bar plot. Lalu untuk ini pada bagian ini adalah ke semua variabel yang tadi saya informasikan pada file Excel tadi. Nah, kolom ini kan ada beberapa variabel. Nah, ini kenapa saya di sini mengkonversi ini ke numerik? Karena dalam data Excel beberapa variabel yang di sini itu bertipe data karakter atau string. Yang mana ketika data string dimasukkan ke dalam radio button hanya menerima tipe data numerik. Jadi saya harus mengkonversi beberapa variabel ini ke dalam tipe data numerik. Jadi ini saya inputkan kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada user interface atau UI. Nah, UI ini nantinya akan menjadi wadah untuk semua tampilan di sini. Ada visualisasi, terus ini radio button, ini apa namanya? Ini pilihannya ini yang di sini. Nah, ini nanti itu masuk ke dalam UI-nya di sini. Nah, ini ada detail panel. Nah, ini yang mewakili ini visualisasi data cuaca. Nah, ini ada select input. Jadi ini adalah variabel, pilih variabel ini kan. Nah, ini ya ini. Sini kan pilih variabel. Nah, di sini ada radio button, choice. Nah, jenis plot, ini kan. Ada scatter plot, line plot, bar plot, tabel data. Nah, kemudian ini apa? Masuk ke bagian server. Server ini adalah untuk memvisualisasikan variabelnya. Jadi, misal saya ingin mendapatkan rainfall. Nah, untuk menampilkan scatter plot ini atau line plot, bar plot ini diperlukan kode yang di sini sampai ini. Di blok biru ini adalah kode yang memuat visualisasi datanya. Nah, di sini ada tabel data yang mewakili ini, tabel data yang ini. Ya, terus ada ini scatter plot, ini mewakili yang di sini scatter plot yang di sini. Lalu di sini x axis dan
Di aksis ini maksudnya X aksis ini adalah ini yang di sini ini, ya kan, yang di sini itu berjudul observasi data. Maksudnya ini adalah total data yang ada pada dalam file Excel yang berada atau sebanyak 360. Jadi ini ada sampai 350-an gitu kan. Terus di akses ini yang di sini ini adalah mewakili variabel yang ada pada data Excel. Jadi ketika saya milih max min temperatur maka dia akan berubah min temperatur. Sama seperti ini yang pada line plotnya juga dan bar plotnya sama. Lalu untuk menjalankan aplikasinya menggunakan perintah seperti ini. Ya. Nah, ketika saya jalankan maka akan tampilnya seperti ini. Ya, jadi saya run F dulu. Oke. Nah, masuk ke semisal ini saya mengambil perwakilan variabel minimal temperatur dan kemudian akan saya interpretasikan bagaimana visualisasi datanya. Nah, ini minimal temperatur, saya pilih minimal temperatur, lalu saya pilih scatter plot. Nah, dari scatter plot ini terlihat nah, jadi ini saya coba memilih variabel max temperatur. Nah, untuk interpretasinya sesuai scatter plot ini. Jadi ini kan ada titik-titik ini yang mewakili observasi datanya. Jadi ini tersebar antara rentang suhu 8 derajat sampai 36 derajat Celcius yang tertingginya. Nah, berdasarkan scatter plot ini, nilai suhu maksimum menunjukkan variasi yang cukup besar. Dari variabel apa dari 28 sampai 36. Sebagian besar data berada pada rentang 15 derajat hingga 30 derajat Celcius. Selain itu, terlihat adanya periode dengan suhu maksimum yang relatif rendah pada observasi perdagangan serta beberapa nilai ekstrim yang mencapai lebih dari 36 derajat Celcius. Maksud saya mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Ini awalnya ini segini suhunya, lalu men, apa masuk ke pertengahan turun dan ke akhir observasi dia kembali naik lagi. Sama ini line plot. Untuk interpretasi ini cukup jelas karena setiap titik tadi ini kan titik lah. Untuk line plot ini ke semua titik-titik ini dihubungkan. Jadi nanti akan seperti ini. Lebih jelas juga lebih jelas daripada scatter plot. Nah, untuk interpretasinya yaitu suhu maksimum menunjukkan pola penurunan dari awal hingga pertengahan periode observasi, kemudian kembali meningkat pada observasi akhir. Ini, ya. Pola tersebut mengindikasikan adanya perubahan kondisi cuaca yang cukup jelas sepanjang periode pengamatan. Jadi ini tinggi, rendah, tinggi lagi gitu. Dengan suhu maksimum terendah berada pada kisaran 8 sampai 10 derajat Celcius dan suhu maksimum tertinggi mencapai 36 derajat Celcius. Lalu untuk selanjutnya adalah bar plot. Ini bentuknya kode maksud saya diagram batang ya, kalau menurut saya sendiri. Nah, untuk interpretasinya, ini berdasarkan bar plot. Nilai suhu maksimum bervariasi sekitar 8 hingga 35 sampai 36 derajat Celcius. Nah, sebagian besar observasi memiliki suhu maksimum antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Pada grafik juga menunjukkan adanya periode ketika suhu maksimum relatif rendah pada pertengahan observasi sebelum kembali meningkat pada akhir periode. Jadi ini
interpretasinya untuk tabel datanya ini sebenarnya ini adalah apa versi yang rapinya. Maksudnya ibaratnya yang data pada Excel sini, Excel yang di sini ini itu saya masukkan ke dalam web ini interaktif ini. Jadi untuk sekian cukup dari penjelasan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.